1 bulan pakai Realme GT Neo 3T, gue kategorikan sebagai HP Realme terbaik di tahun 2022. Terus Realme GT Neo 3T udah gue pakai selama 2 bulan. Nah, yang satu ini jatuhnya gimana? Itu yang pasti pengen kalian tahu. Dan harus gue akui, memang peningkatan HP ini dari sebelumnya Realme GT Neo 2 tuh sangat signifikan. Tapi apakah user Realme GT Neo 2 harus upgrade ke HP yang satu ini? Well, kalian datang ke video yang tepat karena gue akan bahas semua long term usage yang gue rasain selama 2 bulan pakai HP yang satu ini. So, welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg dan langsung aja kita bahas basi. Let's check it out. GT series memang selalu terkenal dengan performa yang ngebut. Oleh karena itu, gue sangat-sangat mengapresiasi Realme ketika mereka bisa memberikan chipset yang gak hanya beda, tapi baru juga. Iya, HP ini menggunakan MediaTek Dimensity 8100 yang tentu bisa lebih ngebut ketimbang Snapdragon 870, bahkan bisa bersaing sama Snapdragon 888. Iya, angka Antutunya menjanjikan. Bahkan ketika gue coba main game Genshin Impact dengan settingan rata kanan plus 60 fps, frame rate yang didapetin rata-rata bisa dapet di angka 55. Emang seketika suhu udah mulai naik di 38 menit ke atas, bakalan frame rata-ratanya turun di angka 45 fps. Tapi kalau misalkan kalian main sambil pakai cooler, wah itu framenya bisa meningkat lagi jadi lebih konsisten untuk jangka panjang. Jadi kalau misalkan kalian pengen main berjam-jam, pastikan beli atau modal dikit lah ya fan coolernya. Satu hal yang gue nggak suka dengan chipset baru memang ada di bagian optimization. Iya, untuk game yang terkenal gitu kayak PUBG belum bisa dapat HDR Extreme. Bahkan kayak Mobile Legends pun belum bisa di Super Ultra. Masih tertinggi settingnya grafik hanya di High, dengan frame rate juga di High aja. 60 fps dan gambarnya pun juga kurang tajam. Gue berharap sih memang segera bisa di-optimize, tapi kalau misalkan kita ngomongin performance untuk jangka panjang, ya MediaTek Dimensity 8100 jelas sangat menjanjikan. Nilai jual utama HP ini ada di bagian charging. Yes, HP ini punya 2 model, yaitu 150 watt dan 80 watt. Cuman, selama 2 bulan terakhir, unit yang gue pakai itu versi 80 watt. Jadi kalau ditanya apakah signifikan ketimbang 65 watt, jawabannya ya enggak sih, cuma beda 5 menit. Tapi kalau misalkan kalian buru-buru, ya 5 menit lumayan berarti. Gue coba nge-charge HP ini dari angka 0 sampai 100% penuh dalam waktu 33 menit. Ini masih dalam kategori yang ngebut banget. Dan kalau misalkan kalian bertanya gimana ketika coba nge-charge sambil main game, apakah akan panas? Jawabannya ketika gue coba 2 kali, karena untuk push rank ya, jangan ditiru nge-charge sambil main game. Itu berasa anget-anget aja, nggak panas. Padahal gue main tanpa menggunakan casing. Jadi polosan aja kayak gini, nggak berasa panas yang lebay sampai tangan tuh nggak bisa nempel lagi sama HP. Jadi aman. Dan gimana soal ketahanan baterai? Karena HP ini tuh cuma 4500 mAh alias belum 5000 mAh. Gue coba push rank Mobile Legends sampai mythic. Menggunakan seluler data bisa dapat screen on time 6-7 jam. Ini lumayan awet. Tapi kalau misalkan pemakaian sehari-hari ya nge-charge sekali lah ya dalam sehari. Build quality HP yang saat ini masih sama solid kayak generasi sebelumnya. Iya, ini lebih solid ketimbang Neo 3T karena wajar tentu lebih mahal. Jadi ketika diketok-ketok tuh berasa banget solidnya. Dan ada perubahan di bagian body. Iya, total 2. Pertama, kalau kalian lihat bentuk kameranya sekarang berbeda. Udah nggak kawaii lagi. Karena lensa utamanya jauh lebih besar. Ya, menggunakan sensor yang baru. Dan ada OIS. Kedua, dalam segi desain ini pun terinspirasi dari mobil Ford GT, ya mobil balap. Jadi ada garis-garis yang nyatu sama kamera dengan kombinasi warna nitro blue dan warna putih. Tapi dari awal HP ini keluar sampai sekarang gue pakai, kok ini lebih kelihatan kayak warna ungu, nggak ada biru-birunya ya? Kalian coba komen deh.
ini warna biru atau warna ungu? Pastikan komen di bawah. Memang untuk warna preferensi banget. Untuk warna nitro blue-nya bukan buat gue karena terlihat terlalu ngentrik, terlalu norak aja, dan terlalu ngejreng. Gue lebih prefer warna putihnya yang lebih kalem. Tapi again, itu preferensi. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah HP ini udah ada IP rating karena lebih mahal ketimbang Neo 3T kemarin? Jawabannya masih sama. Belum ada HP Realme sampai sekarang ini yang support IP rating. Kamera belakang utama di HP ini memang menurun resolusinya jadi 50 megapiksel aja. Tapi untuk sensor yang dipakai adalah Sony IMX766 Class Flagship plus ada bantuan OIS. Pertanyaannya, apakah ISP dari MediaTek ini bisa mengoptimalkan hasil foto di HP ini? Well, ketika gue coba foto-foto di kondisi daylight dengan bermain banyak banget cahaya matahari, hasilnya terlihat sedikit overexposed sehingga shadow dan highlight jadi berkurang walaupun dalam segi warna ini nggak terlalu jauh dengan kondisi asli dan detailnya tuh masih tajam tanpa ada ekstra software sharpening yang berlebihan. Lanjut untuk lensa ultrawide, ya ini nggak sesuai ekspektasi gue sama sekali karena dalam segi dynamic range-nya masih kurang angkat, hasil fotonya pucat, distorsinya pun masih berasa harus mainin exposure. Dan untuk kondisi low light pun juga lagi-lagi harus bermain dengan exposure biar highlightnya lebih ngangkat. Karena sekarang highlightnya kurang berasa dan ya ini masih ada sedikit noise plus grain. Jadi ketika gue coba nyalain fitur night mode, memang dalam segi detail, highlight, dan kontras bisa ngangkat lebih jauh. Tapi night mode gue ngerasa masih kurang konsisten. Iya, pemisah kontras antara subjek dan objek tuh masih kelihatan banget kurang rapi. Gue berharap semoga bisa diimprove lagi lewat software update karena untuk HP kelas 7 jutaan, ya jelas ini masih perlu banyak diimprove lewat software biar sesuai optimal. Apalagi sensornya udah memadai, udah ada optic image stabilization, jadi ya kurang apa lagi coba. Perekaman video kamera belakang di HP ini bisa support sampai 4K 60 fps. Tapi untuk kualitasnya itu ya panning kiri kanan tuh animasinya nggak smooth dan kurang stabil aja. Plus agak berasa wobbly. Ketika gue turunin ke 1080p, jauh lebih stabil, lebih optimal. Walaupun memang masih ada berasa sedikit kaku ketika panning. Dan untuk lensa ultrawide, nah ini bisa melebihi ekspektasi gue karena stabilnya lebih sesuai preferensi, mulus dengan jitter yang minim walaupun cuma mentok di resolusi 1080p 30 fps aja. Dan untuk kamera depan, sayang banget cuma mentok di 1080p 30 fps yang langsung stabil tanpa harus kalian lakuin apapun dengan jitter yang adalah berasa sedikit plus bisa kalian aktifin bokeh di kamera depan. Lebih menarik tapi untuk kualitas video ya masih bisa lah diimprove mengingat sudah ada OIS, minimal IIS-nya bisa lebih membantu ketika kita panning. Untuk pertama kalinya ada HP Realme yang punya notch di bagian tengah seperti yang kalian minta. Emang secara estetik ini bagus tapi dalam segi kegunaan gue lebih prefer notch di samping kiri ataupun kanan biar nggak ngeganggu. By the way, ini bezel bawahnya pun tipis banget mirip kayak GT2 Pro jadi kesan premium dan mewahnya masih berasa. Lanjut ngomongin soal kualitas panel layar AMOLED-nya ini bagus, punya color akurasi yang true to life, resolusi Full HD Plus-nya tajam, dan udah support refresh rate 120Hz. Bahkan khusus di HP ini punya chip khusus di mana touch responsitivity-nya bisa dinaikin atau lebih konsisten. Awalnya gue kira gimmick, tapi ketika bandingin sama GT Neo 3T, kebetulan unit yang sekarang gue review lebih enak main Mobile Legends ataupun PUBG di HP yang satu ini. Berasa banget lebih responsif dan multitasknya pun enak banget kalau misalkan kalian suka main menggunakan 4 jari. Walaupun memang fitur-fitur di layar HP ini tuh banyak yang nggak ada ketimbang GT2 Pro kemarin. Kayak Nature Tone Display di mana warna yang ditampilkan layar bisa di-adjust berdasarkan lingkungan, image sharpener biar gambar makin tajam, video color enhancer, video motion enhancement, dan adaptive sleep juga nggak ada. Padahal adaptive sleep dan nature tone display sangat kepake gue karena mata nggak cepet capek dan ya ini bisa lebih menghemat baterai karena layar bisa terus nyala selama kita liatin layarnya doang. By the way, untuk ketahanan layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 plus dapat free screen protector bawaan. Jadi selama 2 bulan pakai HP ini ya lecetnya di screen protector aja sih. 2 bulan lebih menggunakan HP ini, software update yang diterima cuma 2 kali aja. Itu pun security patch di bulan Mei plus bulan Juni.
Sekarang ini udah bulan Agustus, security patch bulan Juli aja belum ada, apalagi Agustusnya. Iya, jadi masih kurang rutin. Emang sih sekalinya fix itu banyak banget di bagian kamera dan performance stability. Tapi kalau misalkan kita compare lagi-lagi sama Realme 9 4G, ya ini masih kalah rutin. Realme 9 4G masih jadi juaranya terima software update sampai saat ini menurut gua pribadi. Karena udah terima security patch di bulan Juli. Gue berharap semoga Realme bisa terus tingkatin security patch ataupun software update yang rutin di seluruh line up HP mereka ya. Terakhir, untuk fitur-fitur di HP ini masih sama kayak GT Neo 2 kemarin. Performa unlock menggunakan fingerprint under display nge-boot, plus ada heart rate monitor sensor, koneksinya udah support 5G, udah ada NFC, haptic vibration-nya berasa mahal, dan sudah menggunakan stereo speaker. Oh ya, port jack 3.5 dan microSD slot juga tentu tidak tersedia. Alias kalian harus berpuas dengan internal storage yang dikasih. Tapi untungnya udah besar, yaitu 256 GB. Oke guys, kalian udah lihat semua kurang dan lebihnya yang bisa gue bagiin selama 2 bulan menggunakan HP yang satu ini. Memang peningkatannya signifikan, secara harganya juga naik. Tapi kalau kita balik ke pertanyaan di awal, apakah user GT Neo 2 harus upgrade ke HP ini? Jawaban dari gue, jelas tidak. Tabung aja, mending nunggu generasi selanjutnya karena lebih berasa signifikan. Tapi kalau kalian tanya apakah ini HP yang bagus? Ya bagus untuk 7 jutaan, tapi gue ngerasa lebih nanggung. Nambah 3 juta walaupun memang terkesan agak banyak. Tapi di GT2 Pro kalian bisa dapat Snapdragon 8 Gen 1, fitur-fitur yang lebih banyak, kamera yang lebih menjanjikan, dan software update yang lebih rutin ketimbang HP yang satu ini. Jadi masih GT Neo 3T yang terbaik di tahun 2022. Ini terkesan nanggung aja tapi tetap bagus. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus kalian notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita @uptodateidn karena gue bakalan kasih sneak peek sebelum HP itu di review. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up to Date.